Bayangkan sebuah negara yang kau kira biasa-biasa saja itu ternyata lebih maju, lebih aman dan lebih manusiawi daripada tanah airmu yang megah disebut sebagai negara adidaya. Kisah ini bermula ketika 25 siswi dari sebuah sekolah swasta elit di Manhattan, New York, tempat yang biaya tahunannya mencapai 60.000 pergi ke Indonesia untuk sebuah studi tour. Bukan main saat mereka pulang dan mengunggah video di media sosial. Satu video saja menjadi viral hingga ditonton 2 juta kali, menyebar seperti api di seluruh Amerika. Reaksi orang Amerika yang menontonnya aneh, sungguh aneh. Benarkah Indonesia seperti ini? Benarkah kita ini? Amerika negara maju. Pertanyaan-pertanyaan itu bergema beredar di setiap kolom komentar. Kenapa Amerika tidak bisa seperti ini? Para orang tua pun tak kalah. Mereka berbondong-bondong menghubungi sekolah, memohon agar kunjungan berikutnya harus ke Indonesia. Mike Anderson, guru yang sudah 20 tahun berpengalaman memimpin rombongan ke lebih dari 40 negara, hanya bisa menggelengkan kepala. Inilah kali pertama murid-murid saya begitu terkesan, katanya seolah masih melayang-layang. Apa sebenarnya yang terjadi selama 5 hari 4 malam itu hingga pikiran mereka terguncang sedemikian rupa? Kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta lewat jam 11 malam. Begitu melangkah keluar dari pesawat dan masuk ke terminal kedatangan, kejutan pertama langsung menghampiri. Walaupun sudah larut malam, seluruh bandara beroperasi dengan sempurna, terang benderang seolah siang hari. Di JFK, New York, setelah pukul 10 malam, separuh toko sudah tutup. Lampu-lampu meredup dan kondisi kebersihannya jelas menurun. Tapi Soekarno-Hatta sungguh berbeda. Petugas di meja informasi menyambut kami dengan senyum lebar siap membantu. Yang mengherankan, wajah mereka sama sekali tidak menunjukkan kelelahan bekerja di malam hari. Seolah-olah senyuman itu tulus dan alami menyambut setiap tamu. Saat mata saya tertuju ke lantai, saya tidak percaya. Ubin di lantai berkilau seperti cermin. Saya tidak habis pikir bagaimana lantai bandara yang dilalui puluhan ribu orang bisa tetap sebersih itu. Tampaknya tim kebersihan beroperasi seperti sebuah sistem yang presisi, serta-merta membersihkan setiap jejak kaki yang berlalu. Di toilet saya lebih terkejut. Saya melihat seorang petugas kebersihan menunduk hormat kepada setiap pengguna di pintu toilet. Pemandangan seperti ini tak pernah terbayangkan di Amerika. Toilet di Bandara New York biasanya berbau tak sedap dan tisu toilet yang habis sering dibiarkan berjam-jam tanpa diganti. Saat menunggu giliran imigrasi, saya memperhatikan raut wajah murid-murid saya. Mata mereka terbelalak memandang sekeliling. Seorang siswi mendekat berbisik pelan, "Pak Guru, kenapa bandara ini bersih dan sunyi sekali?" Saya tidak punya jawaban pasti, hanya terpikir mungkin Indonesia memang negara seperti ini. Di konter imigrasi kami menerima kejutan kedua. Meskipun kami rombongan pelajar asing yang tak terduga, staf bandara sama sekali tidak panik. Malah mereka segera mengatur seorang petugas yang fasih berbahasa Inggris untuk membantu kami. Mempertimbangkan usia para siswi, petugas itu membimbing kami melalui semua prosedur dengan perlahan dan jelas. Jika ada siswi yang tidak terbiasa dengan sistem autogate, petugas itu akan segera datang membantu. Layar sistem itu pun mendukung berbagai bahasa, termasuk Inggris, dengan desain yang intuitif, mudah dioperasikan oleh siapapun. Di Amerika, proses imigrasi biasanya memakan waktu 1 hingga 2 jam dengan antrean panjang dan petugasnya jarang yang ramah, bahkan kadang-kadang bertanya dengan nada keras yang bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Tapi di Soekarno-Hatta semua proses selesai dalam waktu 15 menit. Dalam perjalanan menuju tempat pengambilan bagasi, sebuah papan informasi elektronik besar terpampang di mata. Papan itu menampilkan lokasi bagasi secara real-time, bagasi penerbangan, mana akan keluar dari korsel nomor berapa, dan berapa menit lagi akan tiba. Semuanya akurat. Di JFK mencari bagasi saja bisa memakan waktu 1 jam. Biasanya kita tidak tahu kapan dan dari mana bagasi akan keluar. Harus berdiri dan menunggu saja. Tapi di Indonesia cukup ikuti arahan, bagasi akan keluar tepat pada waktunya. Saat itu saya sadar ini bukan hanya karena bandara yang luar biasa, tetapi cara seluruh negara ini beroperasi memang berbeda. Keluar dari bandara saat menunggu bus, raut wajah murid-murid saya mulai berubah drastis. Ketegangan awal terhadap negara asing telah hilang, berganti menjadi tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Lewat tengah malam sekitar pukul 12 lebih kami menaiki bus. Bagian dalam bus sangat bersih. Tempat duduknya sungguh nyaman. Sopir bus menyadari kami adalah tamu asing dan dengan ramah memberi arahan dalam bahasa Inggris.
Dia menjelaskan bahwa perjalanan ke pusat kota Jakarta akan memakan waktu sekitar 50 menit dan meminta kami memakai sabuk pengaman. Begitu bus bergerak, pemandangan di luar jendela mulai terhampar. Walaupun larut malam, jalan tol terang benderang dengan lampu-lampu jalan yang dipasang pada jarak yang tepat. Kendaraan di jalan raya bergerak lancar dan teratur. Tak terlihat sama sekali ada yang menyerobot antrean atau terdengar bunyi klakson yang gaduh. Jalanan malam di New York biasanya gelap dan terasa berbahaya, tapi di sini suasananya adalah dunia yang berbeda. Ketika bus memasuki pusat kota, sedikit keriuhan terdengar di antara para siswi. Ini karena minimarket yang terlihat di luar jendela. Walaupun tengah malam, toko-toko itu terang benderang, orang-orang keluar masuk dengan santai. Di New York, setelah pukul 11 malam untuk pergi ke minimarket seorang diri pun saya akan berpikir dua kali karena ada anggapan berbahaya. Namun di Jakarta, walaupun sudah pukul 1 pagi, wanita muda masih berjalan seorang diri di jalanan sama sekali tanpa rasa takut atau cemas. Mereka berjalan santai sambil mengenakan headphone keluar dari minimarket sambil menikmati makanan ringan, terlihat sangat biasa. Seorang siswi menempelkan wajahnya ke jendela berbisik pada dirinya sendiri. Di Amerika ini mustahil terjadi. Memang benar, di New York sulit membayangkan wanita berjalan sendirian pada pukul 2 pagi. Mereka akan naik taksi mencari teman atau tidak keluar rumah sama sekali. Tapi di Jakarta ini adalah rutinitas harian. Mendekati kawasan Sudirman Tamrin, gedung-gedung pencakar langit berdiri megah. Kantor-kantor yang lampunya tak pernah padam, lampu neon yang gemerlap. Seluruh kota ini hidup seperti kota yang tak pernah tidur. Pemandangan malam dari atas jembatan layang sangat memukau. Monumen Nasional Monas dan gedung-gedung di sekitarnya bermandikan cahaya. Tak kalah dengan pemandangan malam, Manhattan malah terasa lebih hebat dan modern. Kami tiba di hotel setelah pukul 2 pagi. Tapi yang menakjubkan, kawasan sekitar hotel masih terlihat sibuk. Restoran 24 jam terang benderang. Orang-orang mengantre di minimarket untuk membayar. Manhattan, New York juga dijuluki kota yang tak pernah tidur, tapi sumber energinya berbeda. Malam di Manhattan perlu dinikmati dengan kesadaran akan bahaya. Tapi malam di Jakarta tampaknya terbuka untuk semua orang tanpa rasa khawatir. Saat check-in, kami merasakan sentuhan terakhir yang memukau. Staf resepsionis dengan mempertimbangkan usia rombongan memberikan kamar di lantai yang tenang dan menjelaskan waktu sarapan besok pagi serta fasilitas terdekat. Walaupun sudah lewat pukul 2 pagi, mereka tidak menunjukkan sedikit pun kelelahan, malah menyambut kami dengan ucapan selamat datang yang tulus. Di dalam lift menuju kamar, para siswi saling berpandangan. Meskipun tak terucap, saya bisa merasakan semua orang memikirkan hal yang sama. Kami baru saja bergerak dari bandara ke hotel, hanya perjalanan 1 jam. Tapi rasanya kami sudah tiba di tempat yang sama sekali berbeda dari dunia yang kami kenal. Malam itu saya tidak bisa tidur nyenyak. Saat itu saya tidak dapat membayangkan lagi apa yang akan kami saksikan dalam beberapa hari mendatang di negara ini. Beberapa jam kemudian, beberapa siswi yang jet lag dan tidak bisa tidur mulai berisik di koridor mengeluh lapar. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Sejujurnya saya merasa agak terganggu. Di negara manapun sulit mencari restoran yang buka sepagi ini. Di New York mencari makanan yang layak pada pukul 5 pagi pun susah. Sarapan hotel baru dimulai pukul 7. Tak mungkin saya membiarkan para siswi yang baru tiba ini menunggu 2 jam. Saya bertanya kepada resepsionis hotel, "Adakah restoran yang buka pagi-pagi di dekat sini?" Staf itu tersenyum dan menjawab, "Ada, Pak. Di gang sebelah ada warung sarapan 24 jam. Mendengar bisa makan sepagi ini, saya meragukan telinga saya sendiri. Saya keluar dari hotel bersama 7 siswi. Udara pagi memang sejuk, tapi kota sudah mulai terbangun. Orang-orang berjoging. Para pekerja kantor bergegas ke tempat kerja. Anak-anak muda keluar dari minimarket dengan kopi di tangan. Kota Jakarta ini beroperasi sejak fajar. Saat kami mendorong pintu warung sarapan itu, udara hangat bercampur aroma makanan menyambut kami. Beberapa pelanggan sudah sarapan. Seorang pria paruh baya sedang makan sendirian dengan tenang sambil membaca koran. Seorang wanita muda sedang bekerja di laptopnya. Ada juga 2 orang yang terlihat seperti pekerja kantor yang baru selesai shift malam, jelas tampak lelah. Saya terkejut melihat sebuah warung bisa beroperasi senormal itu pada pukul 5 pagi ketika melihat menu, mata saya terbelalak karena harganya. Nasi uduk Rp15.000, bubur ayam Rp12.000, teh botol Rp5.000. Jika dikonversi ke harga Amerika ini, murahnya tidak masuk akal.
Di Manhattan, sarapan sendirian saja paling tidak butuh 15 hingga 20 dan biasanya hanya dapat kopi dan roti lapis. Pemilik warung yang datang mengambil pesanan kami sama sekali tidak panik melihat kami orang asing. Walaupun bahasa Inggrisnya tidak lancar, ia pandai berkomunikasi dengan kami menggunakan isyarat tangan dan gambar di menu. Mendengar para siswi belum pernah mencobanya, ia dengan bersemangat merekomendasikan hidangan spesial. Kecepatan makanan disajikan juga menakjubkan. Kurang dari 5 menit setelah memesan, meja kami sudah penuh dengan nasi uduk hangat, bubur ayam wangi, teh, botol dingin, dan aneka jajanan pasar berwarna-warni. Para siswi ragu-ragu di hadapan makanan yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Seorang siswi mengambil sesendok nasi uduk, menyuapnya, matanya langsung terbelalak dan tak henti-hentinya berkata, "Enak sekali, enak." Dalam sekejap porsinya habis. Siswi lain pun ikut mencoba. Suasana di meja menjadi meriah. Saat mau membayar terkejut lagi. Untuk 7 orang makan sampai kenyang, total tagihan hanya sekitar 150.000. Di Manhattan kalau 7 orang mau sarapan paling tidak harus siap dengan 150. Pemilik warung saat mengembalikan uang kembalian mengucapkan, "Silakan datang lagi," sambil tersenyum. Bahkan ia memberi kami 2 botol teh gratis lagi. Walaupun bahasa tidak sama, tapi layanan seramah itu kepada tamu asing yang tiba-tiba menyerbu pada pukul 5 pagi memang menakjubkan. Keluar dari restoran, para siswi mengeluh. Enak, murah, orangnya juga ramah. 3 hal ini sekaligus susah ditemukan di Amerika. Semua orang tak henti-hentinya mengangguk. Dalam perjalanan pulang ke hotel, kami singgah sebentar di minimarket karena ada siswi yang mau membeli camilan. Begitu masuk ke minimarket, satu dunia lain lagi. Walaupun masih pagi, toko itu bersih seperti department store. Barang-barang tersusun rapi memenuhi setiap rak. Minimarket di New York biasanya sempit dan gelap. Barangnya pun tidak banyak. Malam hari untuk menghindari perampokan, beberapa area bahkan akan ditutup. Tapi minimarket di Indonesia sungguh berbeda. Yang lebih mengejutkan, beragam hal yang bisa dilakukan di minimarket. Bukan hanya menjual barang, tapi juga bisa mengirim paket, membayar tagihan air dan listrik, membeli tiket KRL, MRT, bahkan ada mesin ATM dan mesin fotokopi. Para siswi terpesona memandang ke sana kemari. Seorang siswi yang menemukan minuman-minuman dengan rasa unik, misalnya minuman jeli atau cincau, menjerit gembira. Mereka tampak takjub. Banyak sekali hal yang tak pernah mereka lihat di Amerika. Kasir menyambut kami dengan senyuman. "Selamat datang di Indonesia." Sama sekali tidak terlihat ia merasa tidak nyaman atau direpotkan karena kami orang asing. Malah saya merasakan keramahan mereka yang proaktif untuk mengobrol. Keluar dari minimarket, seorang siswi berbisik sendiri, "Indonesia ini seperti negara yang hidup 24 jam. Dia bilang dia iri karena di sini kapanpun ada kebutuhan bisa diselesaikan. Di Amerika hari Minggu saja banyak toko tutup, tapi di sini sepagi ini pun semua hal beroperasi." Dalam perjalanan kembali ke hotel, sekali lagi saya kagum dengan kebersihan jalanan, tak terlihat sampah sama sekali. Pagi-pagi sudah tampak petugas kebersihan menyapu jalan. Seluruh kota ini beroperasi secara organik seperti sebuah organisme yang hidup. Sampai di lobi hotel, siswi-siswi lain pun sudah bangun. Melihat kami yang keluar lebih awal, mereka bertanya kemana kami pergi. Mendengar cerita sarapan pagi, semua orang iri. Mereka bilang lain kali harus ikut. Sampai saat itu ini baru permulaan. Hal-hal yang lebih menakjubkan baru akan dimulai. Pukul 9 pagi jadwal resmi dimulai. Tujuan pertama adalah Taman Suropati. Ini adalah tempat yang direkomendasikan oleh staf hotel sebagai tempat terbaik untuk melihat rutinitas harian penduduk Jakarta. Kami memutuskan untuk menggunakan MRT Jakarta. Bagi pelajar Amerika, transportasi publik adalah pengalaman yang asing. New York memang punya kereta bawah tanah, tapi kebanyakan pelajar naik mobil orang tua atau Uber, hampir tidak pernah naik kereta bawah tanah karena ada anggapan berbahaya. Begitu masuk ke stasiun MRT, para siswi terperanjat. Karena bagian dalam stasiun sangat bersih, lantainya berkilau, dindingnya tak ada kotoran sama sekali, udaranya pun nyaman. Walaupun di bawah tanah tidak ada bau tak sedap. Yang lebih menakjubkan, peraturan larangan makan dan minum dipatuhi dengan ketat. Mengunyah permen karet pun tidak boleh. Saya teringat kereta bawah tanah New York yang gelap, lembab, dan tikus berlarian. Ini adalah dimensi yang berbeda. Walaupun ada yang bilang itu karena fasilitas New York yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, tapi saat melihat MRT Jakarta, saya rasa itu cuma alasan.
Turun ke peron menggunakan eskalator, para siswi memperhatikan semua orang akan berdiri di sebelah kiri secara otomatis, membiarkan jalur kanan kosong untuk yang terburu-buru. Walaupun turun sangat dalam, ventilasi udaranya baik, tidak terasa seperti di bawah tanah. Para siswi tak henti-hentinya memandang sekeliling dan mengambil foto. Sampai di peron, orang-orang berbaris menunggu. Semua orang berbaris 2 baris dengan teratur mengikuti tanda tempat menunggu di lantai. Tidak ada satu orang pun yang menyerobot antrean atau saling dorong. Melihat papan informasi elektronik, terkejut lagi. Papan itu menampilkan kereta berikutnya akan tiba tepat dalam beberapa menit dan detik. Seorang siswi memeriksa jam tangannya dan kereta memang tiba tepat pada waktunya. Kereta bawah tanah New York tidak tahu kapan akan tiba. Seringnya menunggu 10 menit tidak datang, tiba-tiba datang 3 kereta sekaligus adalah hal biasa. Jadi orang New York sama sekali tidak percaya jadwal kereta bawah tanah, tapi di Jakarta waktu dipatuhi dengan tepat. Ketika pintu kereta terbuka, tingkah laku orang-orang sangat mengagumkan. Untuk penumpang yang mau turun, orang-orang akan mundur ke kedua sisi. Setelah semua yang turun keluar, barulah mereka naik dengan teratur. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang bertengkar. Di kereta bawah tanah New York, begitu pintu terbuka, situasinya seperti medan perang. Orang yang turun dan yang mau naik bercampur aduk. Bahkan ada yang berteriak-teriak dan bertengkar pun tidak jarang terjadi. Para siswi yang sudah biasa dengan pemandangan seperti itu, tampaknya terkejut sampai tak bisa berkata-kata dengan ketertiban MRT Jakarta. Masuk ke dalam gerbong, bagian dalamnya pun bersih. Tempat duduk plastik berwarna biru gelap, tidak ada coretan. Lantainya tidak ada sampah. Pegangan gantung tersusun rapi. Pendingin udara berfungsi dengan baik, sangat nyaman. Kebisingannya pun rendah, mudah untuk mengobrol. Seorang siswi membuat penemuan yang menakjubkan. Bisa pakai internet di dalam MRT. Ini mungkin terdengar biasa, tapi di kereta bawah tanah New York hal ini tak terbayangkan karena di dalam terowongan sama sekali tidak ada sinyal. Para siswi segera mulai mengirim foto kepada keluarga dan mengunggahnya ke Instagram. Tiba di stasiun tujuan, kami kembali ke permukaan. Begitu taman yang hijau dan asri terbentang di hadapan mata para siswi sekali lagi terperanjat, pohon-pohon rindang, jalur pejalan kaki yang bersih, dan suasana yang tenang di tengah kota metropolitan, semuanya dirancang dengan sangat teratur. Masuk ke taman, rutinitas harian penduduk terhampar di mata. Orang-orang berjoging, bersepeda, lansia senam tai chi. Walaupun pagi di hari biasa begitu ramai orang menikmati aktivitas fisik, ini sangat luar biasa. Yang paling mengesankan adalah alat-alat olahraga publik yang dipasang di sepanjang jalur. Melihat papan tanda yang menyatakan siapa saja boleh menggunakannya secara gratis, para siswi terkejut. Di Amerika kalau mau berolahraga harus bayar biaya keanggotaan gym lebih dari 100 sebulan pun tak heran. Tapi di sini asalkan penduduk bisa berolahraga secara gratis. Seorang kakek sedang menggunakan alat olahraga. Seorang siswi memberanikan diri mendekat. Walaupun bahasa tidak sama, tapi melalui isyarat tangan dan senyuman mereka berkomunikasi. Kakek itu tertawa dan mengajarinya cara menggunakan alat itu. Dia bilang dia datang ke sini berolahraga setiap hari. Melihat pemandangan itu, para siswi mengangguk. Mereka bilang sepertinya paham kenapa orang tua di sini terlihat sehat-sehat. Karena ada lingkungan berolahraga yang selengkap ini. Duduk di bangku taman untuk beristirahat, memandang sekeliling. Banyak yang datang bersama keluarga. Ayah-ayah bersepeda dengan anak-anak. Ibu-ibu mendorong kereta bayi. Pemandangan harian yang damai terhampar seperti lukisan. Yang paling menarik perhatian adalah orang yang berjalan dengan anjing kesayangan mereka. Semua orang memegang tali anjing. Di tangan mereka juga ada kantong untuk membersihkan kotoran. Melihat seorang pria membersihkan kotoran anjing kesayangannya, para siswi sangat kagum. Di New York walaupun ada peraturan harus membersihkan, tapi yang patuh tidak banyak. Menjelang siang, pemandangan yang luar biasa terkumpul. Di sekitar taman terdapat banyak pedagang kecil dan kafe. Orang-orang membeli bekal, duduk di atas rumput dan makan. Kami pun memutuskan untuk ikut serta. Membeli nasi bungkus dan minuman di warung terdekat, mencari tempat di bawah pohon rindang dan mulai makan. Angin sejuk bertiup, suasana begitu damai. Para siswi tak henti-hentinya mengambil gambar. Bilang ini pertama kalinya mereka merasakan pengalaman seperti ini. Setelah makan, terjadi lagi hal yang lebih menakjubkan. Tanpa disuruh, para siswi secara sukarela mulai mengumpulkan sampah. Ini adalah tiruan dari apa yang mereka lihat dilakukan orang Indonesia di sekitar mereka.
Ketika mencari tempat sampah untuk membuang sampah, sekali lagi saya memandang sekeliling seluruh taman. Memang tidak ada sampah sama sekali. Taman sebesar ini dengan begitu banyak orang tapi tanahnya bersih. Central Park, New York saat akhir pekan saja sampahnya melimpah ruah. Konon karena petugas kebersihan tidak cukup, tapi saat melihat Taman Suropati saya rasa itu pada akhirnya adalah masalah kesadaran masyarakat. Sebelum meninggalkan taman ada lagi satu hal yang menarik perhatian. Sistem penyewaan sepeda umum. Sepeda-sepeda berwarna cerah berjejer di stasiunnya. Dengar-dengar bisa disewa dengan mudah menggunakan kartu elektronik atau ponsel. Seorang siswi bertanya biayanya dan terkejut sampai ternganga. 30 menit pertama mungkin gratis, setelah itu setiap 30 menit hanya sekitar 2 atau 3 ribu rupiah. Ini murahnya tidak masuk akal. New York juga punya City Bike, tapi harganya berkali-kali lipat lebih mahal dan kondisi sepedanya tidak begitu bagus. Tambahan pula kasus pencurian dan kerusakan parah sering membuat orang ragu-ragu untuk menggunakannya. Sekitar pukul 2 siang kami meninggalkan taman. Para siswi bilang mereka akan selalu ingat waktu yang dihabiskan di Taman Jakarta itu. Budaya keamanan, saling menghormati dan tenggang rasa. Itulah yang paling mengesankan. Selanjutnya kami menuju destinasi berikutnya, sebuah pusat kreatif Jakarta dan toko buku ternama. Walaupun para siswi ingin berbelanja, saya punya satu tempat yang harus saya tunjukkan kepada mereka, yaitu toko buku tersebut. Masuk ke gedung pusat kreatif, mata para siswi terbelalak lagi. Mereka terkejut dengan suasana yang menggabungkan pusat perbelanjaan dengan kreativitas budaya di sini. Langit-langit tinggi, pencahayaan terang penuh dengan sentuhan desain. Begitu tiba di bagian toko buku, para siswi terdiam. Lantai kayu, pencahayaan hangat rak-rak penuh dengan puluhan ribu buku. Lebih dari sekadar toko buku, ini adalah kuil seni dan kemanusiaan. Tapi yang utama ingin saya tunjukkan kepada para siswi bukanlah bangunannya, melainkan orang-orang yang membaca di dalamnya. Walaupun sore di hari biasa, banyak penduduk sedang memegang buku dan membaca. Ada yang duduk di area baca khusus. Ada yang duduk bersila di lantai dengan tenang dan khusyuk membaca. Pemandangan itu sangat mengagumkan. Yang paling kentara adalah para pekerja kantor muda yang mengenakan setelan jas. Walaupun sudah sore setelah makan siang, mereka masih membaca buku. Seorang siswi bertanya, orang-orang itu tidak kerja. Saya menjawab, mungkin mereka mencuri sedikit waktu. Mendengar kata-kata itu, para siswi terkesan. Budaya pekerja kantor yang memilih ke toko buku daripada kafe saat istirahat makan siang sulit dibayangkan di Amerika. Pekerja kantor di Manhattan biasanya membeli salad dan makan di meja kantor atau minum kopi sambil bermain ponsel. Kami berada di toko buku sekitar 1 jam. Para siswi masing-masing melihat buku-buku dalam bidang yang menarik minat mereka. Ada yang melihat buku panduan wisata Indonesia yang ditulis dalam bahasa Inggris. Ada juga yang membolak-balik buku belajar bahasa Indonesia. Banyak juga siswi yang membolak-balik buku fotografi dan mengagumi pemandangan Indonesia. Saat keluar dari toko buku, seorang siswi berkata, "Saya rasa saya tahu kenapa Indonesia bisa berkembang begitu cepat." Dia bilang, karena ada budaya di mana orang selalu belajar dan membaca. Semangat untuk ilmu ini tampaknya menjadi kekuatan yang mendorong seluruh negara. Siswi lain pun mengangguk. Di Amerika ada suasana tidak suka membaca. Anak yang rajin membaca dianggap aneh. Sebuah budaya yang menganggap belajar itu membosankan. Tapi di Indonesia sebaliknya, setelah menjelajahi pusat kreatif dan berbelanja, para siswi terutama menyukai produk perawatan kulit dan masker wajah lokal Indonesia. Produk perawatan kulit Indonesia terkenal dengan harga terjangkau dan kualitasnya di Asia. Para siswi mencoba di sana-sini dan sangat senang. Mereka juga kagum dengan pelayanan pramuniaga. Mereka merekomendasikan produk yang sesuai untuk jenis kulit dan mengajari cara penggunaan secara terperinci. Di toko-toko Amerika sulit mendapatkan layanan setingkat ini. Kebanyakan pramuniaga biasanya dingin atau merasa direpotkan. Menjelang petang kami bergerak ke kawasan anak muda di Blok M untuk menunjukkan kepada mereka budaya anak muda Indonesia. Begitu keluar dari stasiun MRT, suasana meriah menyerbu. Bunyi musik gelak tawa orang-orang, papan-papan nama berwarna-warni. Seluruh area terasa seperti sedang berpesta. Kami berjalan dan melihat pertunjukan jalanan. Anak-anak muda menari mengikuti musik pop Indonesia dengan gerakan yang tersusun rapi. Dengar-dengar mereka penari profesional. Setelah pertunjukan selesai, penonton yang berkumpul bertepuk tangan. Beberapa orang meletakkan uang di kotak sumbangan. Para penari mengucapkan terima kasih
dan menunduk hormat. Para siswi sangat kagum tidak percaya tingkat pertunjukan jalanan begitu tinggi. New York juga punya penghibur jalanan tapi kebanyakan levelnya tidak tinggi dan area sekitarnya biasanya kotor. Saat menonton pertunjukan bisa juga bertemu dengan pencopet jadi tidak berani lama-lama. Tapi jalan-jalan di Blok M ini aman dan bersih, bisa menikmati pertunjukan dengan tenang. Berjalan sedikit lagi di salah satu sudut terdapat pasar kreatif. Seniman-seniman muda menjual hasil karya mereka sendiri. Dari lukisan hingga kerajinan tangan, setiap karya penuh dengan kepribadian. Di depan sebuah stan, para siswi berhenti. Itu adalah anting-anting yang mengadaptasi kain batik tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Penjual menjelaskan dalam bahasa Inggris bahwa ini adalah karya yang menggabungkan tradisi dan kemodernan Indonesia. Beberapa siswi membelinya dengan gembira bilang ini oleh-oleh yang istimewa. Stand lain menjual karya kaligrafi yang menampilkan tulisan-tulisan indah. Para siswi mengagumi keindahan seni tulisan itu. Seorang siswi meminta namanya ditulis dalam aksara yang indah. Seniman itu dengan senang hati setuju. Dengar-dengar siswi itu masih menggantung karya itu di kamarnya hingga kini. Sambil menjelajahi pasar, para siswi berdiskusi dan menyatakan rasa iri terhadap ruang kebebasan yang ada untuk seniman muda berkarya. Di Amerika, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Menjalankan aktivitas seni di New York memerlukan biaya besar, sewa mahal sehingga seniman muda sulit bertahan. Tapi di sini mereka menyediakan lahan subur untuk anak muda menonjolkan bakat. Para siswi bilang, ini adalah bukti dukungan Indonesia terhadap budaya dan seni. Kami berhenti di depan sebuah kafe hipster yang unik. Dekorasi yang menggabungkan bangunan lama yang direnovasi dengan pencahayaan modern sangat menarik perhatian. Para siswi ingin masuk, jadi kami pun mendorong pintunya. Bagian dalam kafe lebih istimewa. Dindingnya tergantung karya seni. Satu sisinya penuh dengan rak buku. Ini bukan hanya ruang untuk minum kopi, tapi ruang untuk menikmati budaya. Duduk di kursi menunggu minuman, saya memandang sekeliling. Banyak anak muda membuka laptop fokus pada sesuatu. Pelajar yang belajar, pekerja lepas yang bekerja, orang yang membaca buku. Kafe ini berperan sebagai kantor kedua. Seorang siswi mengeluh cara orang bekerja dengan sungguh-sungguh di kafe sangat mengagumkan. Dia bilang, di kafe Amerika kebanyakan orang mengobrol atau main ponsel, tapi anak muda Indonesia terlihat berbeda. Saya pun setuju. Dari anak-anak muda Indonesia, saya bisa merasakan semangat yang membara. Keazaman untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk berkembang bisa terbaca dari mata mereka. Energi ini tampaknya adalah kekuatan yang mendorong negara ini. Menjelang malam, jalan-jalan menjadi lebih meriah. Lampu neon menyala, musik menjadi lebih keras. Orang-orang keluar dari restoran dan bar memenuhi jalanan. Para siswi benar-benar terpukau dengan suasana ini. Untuk makan malam kami pergi ke restoran Hotpot All You Can Eat, karena para siswi bilang mereka ingin merasakan budaya makan Indonesia. Begitu masuk ke restoran, aroma rempah-rempah memenuhi ruangan. Pelayan dengan ramah mengajari kami cara memasak. Para siswi pada mulanya agak canggung dengan makanan seperti bakso ikan atau tahu. Tapi mereka cepat terbiasa. Setelah belajar cara mencelupkan daging dan memakannya, mereka tak henti-hentinya memuji kelezatannya. Saat membayar terkejut lagi. Untuk 25 orang makan sampai kenyang, bahkan ada es krim sepuasnya, biayanya hanya sekitar Rp200.000 per orang. Di Amerika untuk makan steamboat atau BBQ yang setara, seseorang harus siap membayar lebih dari Epsef. Para siswi menggelengkan kepala bilang tidak percaya. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya berbincang dengan para siswi. Mereka bilang, terlalu banyak hal yang kami lihat dalam sehari. Kepala kami pusing, semuanya berbeda dari Amerika dan perbedaannya ke arah yang lebih baik. Seorang siswi berkata pelan, saya ingin tinggal di Indonesia. Walaupun bercanda tapi raut wajahnya sangat serius. Siswi lain pun tampaknya punya pikiran yang sama. Mereka merasa waktu yang ada terlalu singkat. Pagi terakhir tiba. Para siswi bangun lebih awal dari biasanya untuk mengemas barang karena sore nanti akan ke bandara. Setelah sarapan sebagai aktivitas terakhir, kami memutuskan untuk pergi ke kawasan pecinan di Glodok. Dari hotel naik MRT sangat mudah. Para siswi tampak seperti sengaja berjalan perlahan, seolah-olah ingin mengukir setiap inci pemandangan terakhir Jakarta di mata mereka. Mereka mengambil foto di berbagai sudut jalan, memperhatikan tingkah laku orang lalu lalang. Saat kami tiba, jalanan sudah sesak dengan orang banyak.
Toko-toko obat, toko oleh-oleh, warung-warung makanan ringan bertebaran, mata para siswi bersinar. Para siswi perempuan pertama-tama menyerbu toko obat dan kosmetik. Masker wajah dan alat rias Indonesia juga terkenal di internet. Begitu masuk, pramuniaga menyambut kami dalam bahasa Inggris, menawarkan sampel produk-produk yang tersusun rapi. Pramuniaga memperhatikan kulit setiap siswi, merekomendasikan produk dan mengajari cara penggunaan dengan teliti. Para siswi sangat terharu dengan layanan setingkat ini. Ini adalah sesuatu yang sulit dialami di toko-toko Amerika. Seorang siswi membeli satu tas penuh produk. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia juga membelikan untuk ibu, kakak, dan teman-temannya sebagai oleh-oleh. Dia sangat puas, bilang harganya terjangkau dan kualitasnya juga bagus. Di area jajanan kami membeli beberapa camilan. Siswi yang pertama kali mencoba bakpao atau kue-kue basah menjerit gembira. Mereka benar-benar terpukau dengan rasa manis dan hangat isiannya. Minuman boba juga terasa baru. Mereka tertawa sambil bertanya kenapa ada bola-bola kenyal di dalam minuman. Masuk ke toko oleh-oleh, barang-barang tradisional Indonesia diinterpretasikan ulang secara modern, kue nanas, set teh yang halus, kaos dengan simbol-simbol lokal. Para siswi memilih dengan teliti hadiah yang ingin dibawa pulang. Pemilik toko memberi diskon istimewa kepada pelajar asing. Terima kasih sudah datang ke Indonesia. Para siswi sekali lagi terharu dengan kehangatan itu, bilang mereka dapat merasakan keramahan orang Indonesia yang terkenal. Setelah itu kami singgah sejenak di Wihara Dharma Bhakti. Para siswi terpesona dengan ukiran-ukiran kuno di wihara itu. Masuk ke dalam melihat orang-orang yang beribadah dengan dupa. Mereka berdiri diam sejenak. Itu adalah momen yang damai. Duduk beristirahat di tangga wihara, kami berbincang. Para siswi mengilas balik pengalaman beberapa hari ini, bilang ini jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Seorang siswi berkata pelan, "Dulu saya sama sekali tidak tahu tentang Indonesia. Sekarang negara ini jadi negara favorit saya." Dia bilang dia pasti akan datang lagi, ingin tinggal lebih lama. Siswi lain pun mengangguk. Semua orang setuju beberapa hari ini terlalu singkat. Sore itu kami kembali ke hotel, mengambil bagasi dan menaiki bus ke bandara. Para siswi membawa tas belanja yang berat, tapi wajah mereka ceria. Mereka tertawa, bilang barang-barang yang dibeli di Indonesia akan menjadi kenangan berharga. Begitu bus bergerak, para siswi memandang keluar jendela seolah-olah ingin mengukir pemandangan terakhir kota Jakarta di mata mereka. Ada yang berbisik pelan, pasti akan datang lagi. Tiba di Soekarno-Hatta. Beberapa hari yang lalu inilah tempat pertama kali kami melangkah masuk. Tapi kondisi hati para siswi sudah berubah sepenuhnya. Rasa ingin tahu di awal sudah hilang, digantikan dengan rasa berat hati. Saat check-in mereka mengucapkan selamat tinggal kepada staf. Waktu di Indonesia sangat luar biasa. Staf pun tersenyum. Silakan datang lagi. Terima kasih karena menyukai Indonesia. Pesawat lepas landas. Bumi Indonesia di luar jendela semakin menjauh. Para siswi merenung titik-titik cahaya yang semakin kecil. Terasa berat hati. Ada yang mengambil foto untuk merekam pemandangan terakhir Indonesia. Tiba di bandara New York keesokan harinya, para orang tua datang, menjemput dan para siswi mulai bercerita tanpa henti tentang Indonesia. Wajah para orang tua berubah menjadi terkejut. Setelah kembali ke sekolah, sebuah peristiwa besar terjadi. Para siswi mulai mengunggah foto dan video kunjungan ke Indonesia di media sosial. Puluhan unggahan diunggah serentak. Reaksinya sungguh meledak. Teman-teman di Amerika terkejut dan meninggalkan komentar. Tidak tahu kalau Indonesia itu tempat yang begitu mudah dan maju. Jumlah penayangan melonjak naik dengan cepat. Yang paling populer adalah video jalanan malam. Video yang menunjukkan seorang wanita berjalan sendirian dengan aman pada pukul 2 pagi menjadi viral. Orang-orang terkejut, bilang ini tak terbayangkan di Amerika. Jumlah penayangan melampaui 2 juta. Di bagian komentar reaksi serupa terus muncul. Kenapa Amerika tidak bisa melakukan ini? Banyak komentar yang berbau sindiran menulis, katanya negara paling berkuasa di dunia, tapi keamanan dasar saja tidak bisa dijamin. Di kalangan orang tua, minat terhadap Indonesia juga melonjak. Sekolah menerima pertanyaan yang bertubi-tubi meminta agar studi tur ke luar negeri berikutnya juga ke Indonesia. Jumlah orang tua yang ingin mengirim anak mereka ke Indonesia meningkat dengan drastis. Saya juga diminta oleh sekolah untuk memberikan ceramah khusus. Mereka berharap saya dapat berbagi pengalaman di Indonesia dengan siswa dan staf lain. Aula kuliah penuh sesak. Semua orang tertarik dengan negara bernama Indonesia ini.
Dalam ceramah itu saya dengan jujur menceritakan tentang efisiensi sistem yang saya lihat di Indonesia, tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dan yang paling penting keramahan yang tulus terhadap orang asing. Penonton mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesi tanya jawab lebih panjang dari yang diperkirakan. Apa Indonesia memang seaman itu? Bagaimana lingkungan pendidikannya? Tingkat harga barang? Semua orang ingin tahu tentang Indonesia. Setelah ceramah selesai, banyak siswa datang mendekat. Bilang mereka ingin tahu lebih lanjut tentang Indonesia. Ada siswa yang bilang mereka sudah mulai menonton film Indonesia. Ada yang bilang ingin belajar bahasa Indonesia. Setelah beberapa lama sekolah mulai menyediakan program pertukaran dengan Indonesia. Tahun depan lebih banyak siswa diperkirakan akan mengunjungi Indonesia. Siswi-siswi yang sudah ke Indonesia sedang memberikan nasihat kepada adik-adik kelas mereka. Kunjungan yang kebetulan itu mengubah banyak hal. Pandangan dunia para siswi berubah, rencana sekolah berubah. Anak-anak muda Amerika mulai tertarik dengan Indonesia ini. Sekarang saya masih berkomunikasi dengan para siswi yang pergi bersama waktu itu. Semua orang tidak bisa melupakan waktu mereka di Indonesia. Dengar-dengar ada di antara mereka yang memang mendaftar ke universitas di Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia. Dalam 20 tahun saya sudah mengunjungi lebih dari 40 negara. Tapi inilah kali pertama saya memiliki pengalaman seperti ini. Tak sangka sebuah kunjungan kecil akan memicu rangkaian peristiwa sebesar ini.